Mangga umumnya di tempat lain untuk dimakan, tapi bagi legenda sepak bola Pele, mangga adalah buah tempat dia berlatih juggling selama 5 tahun bersama sang pelatih terhebat untuknya, yaitu ayahnya sendiri, Dodinho. 5 tahun bukanlah masa yang singkat untuk berlatih juggling dengan buah, apalagi buah mangga yang sudah matang pasti akan lembek bila ditendang. Makanya Pele menjadi seorang legenda sepak bola saat ini dengan berlatih bersama ayahnya di sebuah klinik di tempat pekerjaan ayahnya. In the last decade, the country's spirit has... Dan inilah film Pele, Birth of a Legend. Film pun dimulai dengan diperlihatkan seorang anak muda yang bernama Edson Arantes de Nascimento alias Dico. Dan mereka tinggal di kota Bauru di sebuah negara Brasil. Dia tinggal bersama ayahnya, Dodinho, serta ibunya, Celeste, dan adiknya, Maria. Terlihat Dico yang sedang bekerja sebagai tukang semir dan bermain bersama teman-temannya, Fofinho, Thiago, Yuri, dan adik kandungnya, Zoka. Bahkan karena dari keluarga tidak mampu, mereka pun mencuri pakaian-pakaian dari warga sekitar untuk dijadikan bola. Kain itu dibuntel-buntel kemudian berbentuk bola dan jadilah sepak bola bagi mereka. Dan hari itu tanggal 16 Juli 1950 di kota Bauru mereka mendengarkan final Piala Dunia antara Brasil melawan Uruguay melalui radio. Ya, radio yang masih memakai antena. Zaman dulu belum ada TV kali ya. Tak ketinggalan pula Dico yang walaupun diomeli emaknya karena bermain kotor-kotoran, mereka nekat naik ke atap bangunan bersama teman-temannya untuk mendengarkan hasil pertandingan final tersebut. Dan sayangnya di sana Brasil kalah. Kekalahan ini begitu menyesakkan bagi seluruh warga Brasil, apalagi yang bertanding adalah negara. Tragedi tersebut menjadi tragedi pilu Brasil. Ada supporter garis keras bahkan yang nekat lompat dari atap stadion untuk bunuh diri. Dico berkata pada ayahnya bahwa dia mampu membawa pulang trofi Piala Dunia untuk negaranya. Di waktu senggangnya, Dico membantu ibunya untuk membersihkan rumah majikan seorang bangsawan Italia. Tak berselang lama, ibunya Celeste dipanggil oleh majikannya dan ternyata sang anak majikan datang bersama teman-temannya. Tanpa memperlihat Dico yang sedang ngepel lantai, mereka masuk dengan sepatu kotor dan mereka menunjukkan sebuah brosur kompetisi ya sekelas futsal daerah begitulah. Brosur tersebut adalah untuk mencari bibit-bibit pemain muda untuk dibawa ke klub Santos. Dan di saat perbincangan tersebut, Dico salah menyebut nama. Dia pengen menyebut nama Billy, tapi ternyata menjadi Pele, yang akhirnya menjadi nama kebanggaan Dico sendiri. His name's Pele. Yeah, it says he is looking for players for the Santos Football Club. Stop this shot. Karena kejadian itu, Jose akhirnya menyebut
Diko dengan nama Pele. Dan dengan keberaniannya, Diko mengajak teman-temannya untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Awalnya teman-temannya menolak, tapi akhirnya Diko berhasil meyakinkan mereka. Kejuaraan ini seperti turnamen futsal gitulah, antara 4 melawan 4. Walaupun awalnya mereka susah adaptasi karena mereka nggak pernah bermain memakai bola asli, di mana mereka bisa memakai bola dari kain yang dibuntel-buntel. Hebatnya mereka mempunyai kostum baru dari Yuri yang mencuri spray ibunya kemudian dijahitnya sendiri. Hebatnya mereka lolos sampai final dan bertemu dengan tim Jose King. Tapi karena mereka itu nyeker dan tanpa sepatu, mereka dihina oleh penonton tersebut. Dan Fovinho memiliki ide untuk mereka bisa mempunyai sepatu, yaitu dengan mencuri kacang. Ide Fovinho berhasil dan mereka berhasil mencuri kacang tersebut dan menjualnya untuk dijadikan sepatu yang mereka inginkan. Sayangnya ketika mereka menjual hasil curiannya, Jose datang bersama teman-temannya dan membuli, dan akibatnya mereka berkelahi hingga tawuran itu pun dimulai. Ya, baguslah. Sayangnya sampai di rumah, Diko berbohong bahwa gurunya yang memukulnya. Jelas Celeste marah dan akan menemui gurunya, tetapi ayahnya mencegah hal tersebut dan memilih ayahnya yang akan menemui gurunya. Dan ternyata ayahnya tidak mengantarkan ke sekolah, malah mengantarkan ke lapangan untuk mengikuti turnamen final. Ayahnya juga memberi wejangan bahwasannya dia harus siap untuk dibully dan itu harus dilawan karena sebagai ujian mental. Wejangan tersebut berhasil membuat Diko percaya diri. Ternyata temannya kena mental. Tiago tidak mau memakai kacamata lagi. Dan kemudian datang Fovinho dengan sepatu yang berhasil mereka beli dari hasil curian kacang. Sayangnya sepatu bola yang dibeli oleh Fovinho ternyata kegedean dan mereka diajar habis-habisan di pertandingan ini. Di pertandingan tersebut juga terdapat ayahnya yang menyaksikan serta ada Waldemar de Brito. Hingga akhirnya Diko memakai teknik Ginga di pertandingan tersebut. Diko mulai melepas sepatunya, kemudian Tiago memakai kacamatanya, hingga Yuri yang melempar topinya dan Fovinho yang melepas bajunya karena kesempitan. Lalu yang terjadi adalah Diko berhasil memukau seluruh penonton dan pertandingan walaupun sudah berusaha mereka tetap kalah, tetapi penonton bersorak-sorakan nama Pele dalam pertandingan tersebut. Meskipun kalah, mereka dipuji dan dapat sanjungan dari penonton. Begitupun juga Waldemar de Brito yang secara kelihatan memberikan kartu nama kepada ayahnya, Diko. Tetapi dari kejauhan tampak seorang kuli-kuli yang kehilangan kacangnya mulai mengejar mereka.
kejar mengejar tidak terelakkan. Untungnya Fovinho dan Yuri berhasil lolos melewati sungai, tapi sayangnya Thiago terkilir kakinya hingga harus bersembunyi bersama Deco di sebuah lorong. Dan sayangnya kembali karena hujan dan mereka pun terkena longsor dan Thiago tidak dapat diselamatkan nyawanya. Kematian Thiago membuat Deco sangat menyesal. Kemudian diperlihatkan Dodinho sedang memberikan kartu nama Waldemar de Breed kepada Celeste, namun Celeste hanya menyimpannya di lemari. Skin kemudian berpindah pada Deco yang sedang membantu ayahnya bekerja. Di sana ayahnya juga mengajari Deco untuk juggling dengan mangga. Awalnya Deco menolak, dan karena masih teringat dengan kematian Thiago. Tapi lama-kelamaan Deco mulai menikmati permainan ayahnya tersebut. Dan tanpa sadar mereka terus berlatih dan berlatih selama 5 tahun. Deco kini berusia 15 tahun. Dan tak sengaja ibunya melihat Deco dan ayahnya sedang juggling mangga, yang kemudian menghubungi Waldemar de Breed itu melalui kartu nama yang telah disimpan selama 5 tahun tersebut. Tak berserang lama, Waldemar datang untuk melihat langsung juggling mangga tersebut. Dan Deco akhirnya bertemu dengan Waldemar di rumahnya dan mengajak mereka untuk pindah ke Santos. Karena dari keluarga tidak mampu, orang tuanya berusaha untuk mencari uang agar Deco bisa belajar ke Santos dan memasuki sepak bola profesional. Dan tibalah waktunya Deco meninggalkan kotanya Bauru untuk menuju Santos. Sayangnya latihan tidak berjalan mulus. Deco dianggap primitif dalam latihannya dan dianggap kuno. Dan Deco sendiri sudah berminggu-minggu belum mencetak gol di klub tersebut. Untungnya Deco masih diberi kesempatan untuk masuk di tim muda, ya kasta paling bawah, sebelum masuk ke jenjang tim utama atau tim pro. Waldemar terlihat beberapa kali melihat Deco latihan di tengah malam untuk mengisi kekurangannya. Karena frustasi, Deco memutuskan pulang kampung. Melihat hal tersebut, Waldemar segera menyusul ke stasiun dan segera berbincang dengan Deco. Karena mengetahui ada bakat yang tersimpan di diri Deco, Waldemar kemudian menceritakan tentang sejarah teknik jinja kepada Deco. Walaupun teknik ini dilarang karena membuat Brasil kalah pada Piala Dunia 1950, tapi Ginga yang sekaligus pendiri Capoeira adalah ciri khas Brasil saat ini. Dan sampai sekarang pun kita melihat bagaimana permainan cantik Ginga ala Brasil. Dengan kisah ini, Deco tersadar bahwa perbedaan itu memang wajar dan teknik Ginga masih diperlukan dalam sepak bola, apalagi ini adalah ciri khas dari negara Brasil. Setelah Waldemar pergi, kemudian kereta datang. Ternyata Deco tidak menaiki kereta tersebut dan memilih untuk kembali ke akademi dan mulai berlatih kembali di klub muda Santos. Tibalah di suatu pertandingan, Waldemar melihat pertandingan Deco, tapi sayangnya
klubnya kalah 0-3. Ketinggalan 3-0 tidak membuat Diko putus asa. Kemudian dia teringat akan teknik juggling mangga oleh ayahnya, Doninho. Tanpa mempedulikan strategi pelatih, dia mulai menunjukkan ciri khas teknik ginga yang dipelajari olehnya. Diko berhasil masuk ke tim skuad utama Santos dan menjadi pencetak gol terbanyak saat itu. Bahkan Diko mampu membelikan ibunya oven dan membelikan ayahnya radio. Dan di saat itu juga pengumuman pemain timnas yang akan dipanggil mengikuti seleksi. Hebatnya walaupun masih berusia 16 tahun, Diko terpilih seleksi timnas. Jelas itu membuat Diko bingung dan terkejut. Saat akan kembali ke Santos, dia menemui rekan masa kecilnya dulu, Yuri. Yuri menceritakan bahwa dia sempat merampok toko bersama Fovinho, tapi sayangnya Fovinho harus dipenjara selama 1 tahun. Dan Yuri pun sangat bangga atas pencapaian Diko saat ini. Kemudian skin berpindah saat Doninho mengantarkan anaknya Diko menuju halte bis Bauru yang akan meninggalkan kota tersebut dan akan mengikuti seleksi tim nasional. Bahkan ayahnya memberikan kaos kecil jahitan Yuri saat itu dan ditambahi dengan nama Pele. Di sesi perkenalan tim, dia bertemu kembali dengan Jose yang sekarang lebih dikenal dengan nama Mazzola. Kemudian wartawan menanyai tentang teknik jinja dan Diko mulai menyautnya. Tiba-tiba pelatih langsung merampas mic yang ada di sana. Diko kemudian berbincang dengan pelatih Brasil, Vicente Viola. Di sana Vicente menjelaskan bahwa teknik ginga dilarang saat ini di timnas Brasil karena membuat malu saat kekalahan di Piala Dunia 1950. Juga membuat tragedi pilu di 1958 di mana Brasil dikalahkan di perempat final oleh Honduras. Bahkan akibat kekalahan tersebut ada terjadi kericuan di mana pemain timnas melempari pemain Hungaria dengan botol. Darinya menyampaikan pesan kepada Diko bahwasannya dia harus mengikuti teknik seperti Mazzola. Tapi karena Diko masih yakin bahwa teknik jinja dapat menyelamatkan Brasil, dan di saat latihan teknik tersebut akan dipergunakan, tetapi pelatihnya terus menerikinya hingga terjadi insiden bahwa Diko cedera lutut. Akhirnya Diko memberanikan diri untuk menelepon kedua orang tuanya dan memberitahukan tentang cedera lutut yang terjadi pada dirinya. Tetapi ibunya mengatakan bahwa Diko harus tetap berjuang dan pantang menyerah. Dan di sisi lain diperlihatkan bahwa ada radio yang menyiarkan bahwa Brasil diremehkan oleh negara-negara lain. Walau cedera, Diko tetap diikutkan menuju Piala Dunia. We heard about cleansing that same untrained street. Sesampainya di Swedia, Brasil tetap menjadi olok-olokan para media. Dan terlihat Diko masih dirawat dan lututnya masih bengkak. Di sisi lain terlihat Brasil tetap melanjutkan putaran grup di mana Brasil berhasil mengalahkan Australia dengan skor 3-0. Namun sayangnya ketika melawan Inggris yang berakhir 0-0, Jose cedera dan harus digantikan oleh Diko yang saat itu masih belum sembuh total. Akhirnya Diko dipaksakan untuk masuk melawan Uni Soviet. Dan karena ini pertandingan pertamanya di Piala Dunia, seluruh
warganya antusias, termasuk warganya yang menonton di televisi. Terlihat Deco yang masih gugup dengan euforia stadion. Di skin lain terlihat bagaimana ayahnya yang antusias melihat Deco di depan layar televisi. You gotta stand up straight. Up straight. Kehadiran Deco tidak membuat banyak perubahan di timnas Brasil karena gugup. Untungnya berhasil menang 2-0 melawan Uni Soviet. Selanjutnya, Brasil akan menghadapi Prancis di semifinal Piala Dunia. Di laga ini dia akan melawan Prancis yang mempunyai mesin gol bernama Just Fontaine. Dan Deco masih belum bisa mengembalikan skillnya. Babak pertama pun usai dengan kemenangan Brasil 2-1. Karena belum juga menunjukkan performanya, Deco kemudian menginginkan Jose segera masuk untuk menggantikannya. Tetapi ternyata Jose tidak sakit, melainkan dia juga terkena mental karena ingin menjadi warga negara Eropa, sedangkan dia adalah warga Brasil. Jose pun mengatakan bahwa dia tidak memiliki teknik jinja yang dimiliki oleh Deco, dan dia menginginkan Deco atau Pele untuk memainkan teknik jinja di pertandingan tersebut dan menunjukkan ciri khas Brasil. Karena ucapan Jose di babak kedua pun, Deco menunjukkan teknik jinjanya. Dan sejarah pun dimulai. Dan Pele mulai dilihat oleh para penonton, dan di pertandingan ini Pele menggila dengan mengemas hat-trick dan berhasil memenangkan pertandingan ini 5-2. Viola sebagai pelatih Brasil segera mengumpulkan pemainnya dan segera memberitahu rencana formasi permainan melawan Swedia, di mana Swedia diunggulkan saat ini. Dia menang dalam segala hal, strategi, formasi, maupun pemain gelandang tengahnya yang bermain kasar, yaitu Parling. Viola mulai kewalahan mengatur strategi, dan saat konflik bebas, pelatih Swedia pesewar dan mengakibatkan konflik bebas itu hancur dan berhasil meninggalkan konflik bebas tersebut. Plan to contain them? Well, they can't. Deco pun mulai dipanggil Pele oleh rekan-rekannya karena Jose. Dan Deco menelpon ayahnya, dan ayahnya mengingatkan untuk tetap percaya diri dan pantang menyerah dan menumbuhkan semangat untuk rekan-rekan di timnasnya. Deco pun mengenalkan juga Bonito kepada teman-temannya saat sesi sarapan dimulai. Bahkan Deco sempat menumpahkan teh, seorang yang sangat familiar. Melihat kejadian tersebut, Viola sadar dan menginginkan timnya untuk bermain rileks dan tanpa tekanan. That we will show them a beautiful game. I want them to see Brazil just as we are. We have one thing in common, the jinga and the expression. Sitting around for. I did not say that practice was cancelled. Akhirnya pertandingan final pun tiba, bertempat di Stadion Rasunda, Swedia. Swedia sangat diunggulkan karena sebagai tuan rumah, tetapi Brasil tetaplah Brasil. Terlihat bagaimana keluarga dan teman kecil Deco juga menonton, Yuri dan Vivinho. Terlihat bagaimana di pertandingan tersebut Pele dikawal ketat oleh Parling. Bahkan ada adegan Parling bersifat kasar kepada Pele, tapi wasit tidak menunjuk itu sebuah pelanggaran.
Pertandingan diteruskan dan akhirnya Swedia berhasil menjebol gawang Brasil. Back to Milton Sunderland. Into him on his own net. Oh my God! Trying to young middle. Namun Pele tidak menyerah dan membangun chemistry dengan Garinha serta rekan-rekannya, dan akhirnya mereka menunjukkan kualitas Brasil dengan teknik Jinja style. But something is shifting. Brazil is coming alive. The cross. Seluruh stadion pun terbelalak melihat permainan Brasil. Bahkan pemain Brasil pun sempat tersenyum dan bermain enjoy di pertandingan ini hingga menunjukkan kelasnya di mana Samba lagi menari di lapangan. Dan pertandingan pun berakhir. Akhirnya seorang pemain berusia 17 tahun, Edson Arantes de Nascimento alias Pele, berhasil membawa Brasil menjadi juara pertama kali Piala Dunia. Tico alias Pele berhasil membungkam dunia dengan penampilannya. And it appears this. World Cup. Semua bersukacita, tak termasuk Pele, di mana pemain berusia 17 tahun sempat pingsan saat peluit dibunyikan. Seluruh warga Brasil pun merayakan pesta, tak terkecuali juga ayah dan ibunya. Dan janji Pele kepada ayahnya terbukti. Dan teknik Jinja yang sangat berbahaya, namun bila penuh percaya diri, akan menghasilkan suatu fenomena. Dan inilah impian Brasil untuk membawa pulang trofi Jules Rimet pertama kalinya. Became known as the beautiful game. Sampai sekarang pun Pele masih menjadi pemain termuda di Piala Dunia yang memenangkan trofi ini.